luar biasa ini tindakan Jokowi ini, sehingga bukan cuma media-media nasional, itu media-media internasional juga sepakat bahwa langkah ini adalah langkah untuk membangun politik dinasti dari Jokowi. Nah, ini yang membuat perpolitikan nasional sekarang ini bergejolak. Gitu. Saya kira itu kenyataan sekarang. Tapi kalau menurut Prabowo nggak apa-apa dinasti. Emang kenapa dinasti katanya? Apa yang salah dengan dinasti katanya? Saya juga dinasti saya ada jelas. Itu Prabowo bilang itu kan? Iya, Prabowo ini kan tersudut ketika dia harus mengambil Gibran anak ingusan ini menjadi cawapresnya. Dan ketika itu dia lakukan, ternyata banyak pendukung Jokowi yang tadinya dilihat Prabowo sebagai aset politik, yaitu mereka yang nanti akan memilih Prabowo Gibran di dalam pemilu mendatang itu. Ternyata kan justru sebaliknya gitu. Jokowi, Prabowo, Gibran itu akan kehilangan banyak dukungan, tetapi Prabowo tidak punya pilihan lain, atau bisa dikata bahwa dia membuat kalkulasi yang salah mengenai pendampingan Gibran sebagai cawapresnya dia gitu. Sehingga ketika orang banyak kritik, dia harus membela diri. Dia harus membela diri bahwa dinasti politik itu tidak jadi masalah gitu. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Khas dan Peace Channel dengan Habib Smith Al-Hadar, pengamat Timur Tengah, pengamat politik, pegawan politik. Wah, lengkap segudang nih. Masya Allah. Sehat Habib? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kangen juga nih, berapa hari kita nggak ketemu nih. Kemarin banyak kita bahas masalah Palestina ya. Iya. Perang Hamas Israel. Masya Allah. Sampai sekarang masih berjalan terus ya. Masih. Ya, mudah-mudahan Allah kasih jalan terbaik ya. Iya. Insya Allah. Karena hampir semua negara udah ikut perhatian ya tentang kekejaman Israel ya. Iya, betul. Jadi bisik-bisik politik kenegaraan ini pagi ini kita fokus tentang situasi terkini, Beb ya. Iya. Nah, terkini masalah di dalam negeri ini ya, tentang proses Pilpres ya. Iya. Kelihatan sudah mulai di jalannya on the track ya. Iya, hari ini kan Prabowo Gibran itu kan mendaftar ke KPU. Tuh, masih lagi tadi pagi-pagi udah jalan katanya. Iya. Karena udah hari-hari terakhir ya. Jadi nanti ada 3 pasang nanti. 3 pasang. Dalam Pilpres mendatang 14 Februari tahun depan ini. 14 Februari ya. Iya. Nggak terasa nih, Beb. Iya. Ini kan sudah nggak sampai 3 bulan lagi. Iya, hitungan hari ya. Iya. Jadi kurang lebih sekitar 114 hari ya. Iya. Menjelang pemilihan ya. Betul. Tapi suasana politik sekarang gimana menurut anti, makin tajam atau sudah mulai tensi yang menurun atau seperti apa nih? Oh iya, ini sudah mendidih ini. Perpolitikan nasional ini. Terutama terkait dengan keputusan MK yang kontroversial. Ya. Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Presiden Jokowi itu kan secara tak terduga itu dibuka jalannya oleh
Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh iparnya Jokowi atau pamannya Gibran, Anwar Usman, membuka jalan bagi pencalonan Gibran. Nah, masalah ini kemudian menjadi masalah besar dan membuat banyak pendukung Jokowi itu kecewa karena ya orang tidak bisa memberi interpretasi lain dari langkah MK itu, yaitu bahwa calon wakil presiden maupun calon presiden itu tidak mesti berumur maksimal 40 tahun, tapi siapapun yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah melalui pemilu. Nah, ini kemudian menimbulkan gempa politik karena itu keputusan MK yang kontroversial. Nah, mau tidak mau, saya juga sangat yakin bahwa ini merupakan langkah Jokowi untuk membangun dinasti politik. Tidak bisa tidak ini. Karena kan ini selain Gibran, itu kan iparnya Jokowi. Itu Anwar Usman jadi ketua MK, kemudian anak mantunya Jokowi, Bobi Nasution, menjadi wali kotanya Medan, kemudian ada Kaisang Pangarep, anak bontornya Jokowi itu menjadi ketua PSI. Padahal baru 2 hari dia menjadi anggota PSI, langsung dijadikan ketua umum partai PSI ini. Nah, ini kemudian menimbulkan kekecewaan luas di kalangan pendukung Jokowi sendiri gitu. Bagaimana mungkin gitu Jokowi yang mereka sanjung-sanjung selama ini itu kemudian mengambil satu tindakan politik, yaitu dalam tanda kutip itu memerintahkan iparnya untuk memungkinkan Gibran menjadi cawapresnya Prabowo Subianto itu, yang hari ini mendaftar di KPU. Luar biasa ini tindakan Jokowi ini, sehingga bukan cuma media-media nasional, itu media-media internasional juga sepakat bahwa langkah ini adalah langkah untuk membangun politik dinasti dari Jokowi. Nah, ini yang membuat perpolitikan nasional sekarang ini bergejolak. Saya kira itu kenyataan sekarang. Tapi kalau menurut Prabowo katanya nggak apa-apa dinasti. Emang kenapa dinasti katanya? Apa yang salah dengan dinasti katanya? Saya juga dinasti saya ada jelas. Itu Prabowo bilang itu kan. Iya, Prabowo ini kan tersudut ketika dia harus mengambil Gibran anak ingusan ini menjadi cawapresnya, dan ketika itu dia lakukan ternyata banyak pendukung Jokowi yang tadinya dilihat Prabowo sebagai aset politik, yaitu mereka yang nanti akan memilih Prabowo Gibran di dalam pemilu mendatang itu, ternyata kan justru sebaliknya gitu. Jokowi, Prabowo, Gibran itu akan kehilangan banyak dukungan, tetapi Prabowo tidak punya pilihan lain, atau bisa dikata bahwa dia membuat kalkulasi yang salah mengenai pendampingan Gibran sebagai cawapresnya dia gitu.
Sehingga ketika orang banyak kritik, dia harus membela diri. Dia harus membela diri bahwa dinasti politik itu tidak jadi masalah gitu. Ini sebenarnya apologi atau pembelaan diri yang dipaksakan. Betul bahwa dulu misalnya Jokowi punya buyut itu pernah berjuang pada zaman Jepang, kemudian pamannya dia juga dulu yang mendirikan Bank 46 itu, kemudian bapaknya sendiri itu Sumitro Joyo Hadikusumo itu arsitek, salah satu arsitek ekonomi Orde Baru gitu. Nah, itu tidak bisa dibilang bahwa itu adalah politik dinasti, karena itu kan mereka naik mendapatkan posisi-posisi penting di pemerintahan itu karena sesuai dengan kemampuan mereka pada waktu itu dan sesuai kebutuhan negara pada dan waktu umur itu. juga kan, Umurnya juga gitu. Nah, jadi menggelikan kalau Prabowo mengaitkan dirinya itu sebagai juga keluarganya melakukan politik dinasti itu aneh gitu. Enggak. Ini yang terjadi sekarang ini, misalnya menantu Jokowi Bobi Nasution menjadi wali kotanya, kemudian Gibran Rakabuming Raka menjadi wali kota Solo, kemudian Kaisang Pangarep putra Presiden Jokowi yang lain menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, kemudian iparnya Jokowi jadi MK. Itu terjadi ketika Jokowi sedang berkuasa. Jadi tidak mungkin naiknya mereka ke jabatan-jabatan yang saya sebutkan tadi, meskipun mereka terpilih melalui satu proses pemilihan umum yang katakanlah demokratis, namun kita tidak mungkin kita bisa memisahkan bahwa kemenangan mereka itu terkait dengan posisi Jokowi sebagai presiden. Itu yang terjadi sekarang ini, sehingga masuk akal bahwa Jokowi sedang membangun politik dinasti. Itu nggak bisa kasat mata ya, nggak bisa dibantah ya. Nggak bisa dibantah. Mana mungkin orang seperti Gibran itu bisa menang pemilu di Solo gitu, ketika banyak orang pintar, orang-orang yang sudah matang itu ingin juga jabatan itu. Juga misalnya Bobi Nasution di Medan itu anak-anak ingusan yang nggak punya pengalaman. Kalau mereka itu bukan anak dan menantu Jokowi, mustahil gitu mereka bisa terpilih gitu. Nah, juga begitu juga Kaisang gitu. Kaisang Pangarep ini juga anak-anak muda yang nggak punya pengalaman, dan maaf saja saya bisa katakan bahwa mereka belum mematang dalam masalah politik. Nah, tapi mereka ini juga aji mumpung gitu. Jadi mumpung ayah saya masih berkuasa, sehingga apa saja yang kami inginkan itu bisa terpenuhi, kenapa nggak dimanfaatkan gitu. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.